Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan traders, halo Maxian. Kembali lagi di Market Outlook bersama saya Adam Ibrahim Aji yang seperti biasa kita akan update mengenai pasar yang terjadi baru-baru ini, khususnya di minggu lalu dan juga apa-apa saja yang perlu kita perhatikan di minggu ini yang bisa mempengaruhi pergerakan pasar yang mungkin bisa memicu sebuah volatilitas yang pick up ketika rilis data ekonomi tertentu itu rilis. Kita tahu bahwa di minggu ini, khususnya di hari Kamis, akan ada Super Thursday, yakni Federal Reserve dan juga ECB itu akan mengadakan rapat untuk mengemukakan dari sisi pendapat mereka mengenai proyeksi suku bunga dan apa saja yang mereka perlu lakukan terhadap kebijakan moneternya untuk memitigasi nilai inflasi yang ada. Karena kita tahu bahwa topik utama pada saat ini itu masih terkait terhadap inflasi, kemudian berkaitan dengan suku bunga, dan juga berkaitan dengan banking turmoil yang mana kita tahu bahwa sempat mencuat di beberapa minggu yang lalu dan mungkin saja bisa mempengaruhi pergerakan di minggu ini, khususnya terhadap indeks dolar dan juga gold itu sendiri. Oke, sebelum saya lanjutkan ke kalender ekonomi, saya ingin share dulu nih kepada rekan-rekan mengenai reward program dari Mexco Futures, yang mana akan sangat bermanfaat kalau misalkan rekan-rekan ingin melakukan trade dan juga mendapatkan hadiah, bisa ikuti reward program dari sisi Mexco, itu akan terbatas sampai bulan Agustus 2023 ini. Dan kalau misalkan rekan-rekan di sini ada yang mau klaim, bisa, karena ini sudah berjalan sejak 20 Februari di bulan lalu ya. So, jangan lewatkan, mari coba reward program ini untuk mendapatkan hadiahnya. Oke, mungkin dari sisi reward program sudah cukup. Mungkin saya akan jelaskan dari sisi update market melalui kalender ekonomi terlebih dahulu. Mungkin di minggu ini akan fokus terhadap hari Kamis ya, yakni Fed Interest Rate Decision dan juga ECB Interest Rate Decision masing-masing di jam 1.30 pagi atau setengah 2 pagi dan juga jam 7.15 malam. Diproyeksikan bahwa keduanya akan menaikkan masing-masing 25 basis point. Which is ini sebenarnya akan erat kaitannya dengan resiko. Kenapa? Karena semakin suku bunga dinaikkan secara agresif oleh bank sentral, ada kemungkinan ekonomi itu mengalami perlambatan karena akan mengurangi minat investor untuk melakukan investasi. Karena basically bahwa investor kalau misalkan ingin merecovery usaha, ingin berekspansi atau ingin membangun sebuah usaha atau perusahaan, mereka notabene umumnya itu akan menggunakan pinjaman dari bank. Sedangkan pada saat ini suku bunga bila mana dinaikkan secara agresif, itu akan mengurangi minat mereka untuk meminjam uang. Dan kalau misalkan tidak ada lapangan pekerjaan dari para pengusaha ini yang membangun perusahaan ataupun berekspansi, maka akan minim yang namanya lowongan pekerjaan ataupun mereka yang bekerja. Dan sejalan dengan itu, aktivitas ekonomi akan cenderung melambat dan ada potensi kalau misalkan ekonomi melambat dalam jangka waktu yang lama, ada potensi untuk terjadinya yang namanya recession atau perlambatan ekonomi. Seperti itu. Mungkin dari sisi kalender ekonomi di minggu ini fokus tertuju langsung terhadap Super Thursday di hari Kamis, Fed dan juga ECB Press Conference. Kemudian tidak luput bahwa di hari Jumat ini juga di minggu ini akan ada rilis non-farm payroll dan diproyeksikan ini dari sisi data sudah cenderung mulai mereda ya, karena benchmark-nya atau patokannya itu di sekitar 300.000 ya. Dan kalau misalkan kita lihat data sebelumnya itu rilis di 230.000 dan ada kemungkinan ini berkurang kembali setengahnya ya, at least ke 180.000. Kalau misalkan berada di bawah dari 200.000, ini ada potensi untuk US dollar mendapatkan sentimen yang relatif bearish ya, seperti itu. Karena melambatnya data ketenaga kerjaan mengindikasikan ada potensi inflasi di US ke depannya bisa semakin mereda dan itu bisa akan
semerta-merta memperbesar kemungkinan untuk Federal Reserve menghentikan kenaikan suku bunga atau bahasa kerennya itu melakukan yang namanya pausing. Mungkin sudah cukup jelas kalender ekonomi apa saja yang perlu kita perhatikan. Kemudian dari sisi headline, kita tahu bahwa di hari ini ada Australia meeting yang diproyeksikan akan mempertahankan nilai suku bunga yang ada, yakni di sekitar 3,6%. Which is ini sebenarnya akan membuat sentimen dari sisi Australia itu sendiri lebih ke arah netral menuju bearish. Dan ini pun akan sangat rentan kalau misalkan rekan-rekan ada trade di minggu ini yang berkaitan dengan Australian dollar. Jangan lupa selalu perketat money management karena akan ada pick up in volatility berkaitan dengan kenaikan suku bunga ini. Kemudian headline selanjutnya kembali lagi all eyes masih tertuju terhadap Federal Reserve, dan pada meeting di minggu ini merupakan kenaikan suku bunga ke-9 kalinya selama berturut-turut, dan cenderung kalau misalkan sudah menaikkan 25 basis point, ada potensi Federal Reserve itu melakukan yang namanya pausing atau mempertahankan nilai suku bunga yang ada, tidak menurunkan dan juga tidak menaikkan. Dampaknya apa? Tentu kalau misalkan Federal Reserve semakin cepat melakukan pausing, artinya di bulan Juni tidak akan ada kenaikan suku bunga, maka US dollar lebih cenderung mendapatkan sentimen yang netral. Tinggal bagaimana kalau misalkan ada suatu data yang cenderung menunjukkan adanya improvement dari sisi inflasi, improvement dari sisi aktivitas aktivitas konsumen, pausing di bulan Juni mungkin ditunda. Karena kembali lagi, mandat seorang bank sentral atau central bankers itu adalah menjaga nilai inflasi di range target mereka. Untuk Federal Reserve itu targetnya di sekitar 3-4%. Dan kembali lagi bahwa bank sentral merupakan partisipan pasar yang cenderung fleksibel, jadi akan rentan terhadap data ekonomi yang rilis di kemudian hari. Kemudian di minggu ini pun masih banyak beberapa major earning release ya dari beberapa perusahaan yang besar, dari sisi Starbucks, kemudian ada Ford, ada HSBC, Pfizer, dan lain sebagainya. Mungkin ini akan mempengaruhi sentimen US dollar ya, karena kembali lagi mereka yang sudah booking profit dari pasar saham akan dikonversikan ke dalam bentuk US dollar. Dimanapun mereka tradernya akan dikonversikan ke dalam bentuk US dollar. So, mungkin US dollar di minggu ini mungkin akan cenderung mendapatkan sentimen yang jauh relatif memiliki support ya, walaupun saya tidak bisa katakan akan cenderung bullish seperti itu. Oke, ini merupakan teknikal dari sisi indeks dolar. Kita bisa lihat bahwa ada potensi indeks dolar ini melanjutkan ke level 103 ya, karena sudah breakout dari level 102-nya, dan hal ini pun akan tergantung bagaimana data yang akan rilis nanti ya di hari Jumat, yakni non-farm payroll. Tapi secara technical reason ini ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikan ke level 103. Tentu bagi rekan-rekan yang mengkorelasikan indeks dolar dengan gold pada saat ini, jangan terlalu mengkorelasikan, karena pada saat ini terkadang pergerakannya itu bisa searah. Goldnya naik, indeks dolarnya naik, ataupun sebaliknya. Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Ya karena kondisi pada saat ini sedang ekstrim. Seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat secara teknikal, gold ini masih cenderung berada di area sideways di 1975 sampai 2010 ya. Dan untuk kita melakukan aktivitas trading di pasar yang sideways adalah buy low dan sell high. Technically speaking, next target mungkin bisa menguji level 2000 ya, karena pada saat ini harganya berdekatan dengan area support 1980 seperti itu. Kemudian kita akan lihat USD JPY untuk melihat probabilitas kira-kira USD JPY akan ke arah mana. Kalau misalkan dari sisi teknikal, USD JPY ini sudah ada tanda-tanda perlemahan trend ya, karena pergerakannya sudah rounding up di sini. Walaupun ada kenaikan, cuma sudah ada lengkungan yang ada potensi untuk kembali bergerak revisit turun terlebih dahulu ke level 136
which is ini merupakan sebuah level yang mungkin sekali bisa menjadi sebuah pijakan atau support sebelum kalau misalkan sentimennya masih tereskalasi, bisa terekstensi USD JPY ini naik ke 137.9 atau at least 138 lah kita bulatkan. Seperti itu. Kemudian oil kita akan bahas ya, karena oil ini akan sangat membuat pasar fear terhadap kekhawatiran terhadap resesi. Kalau misalkan kita lihat dari sisi oil, ini masih bergerak di bawah trend line yang saya buat seperti ini. Selama bertahan di bawah 76 level, maka US oil ini ada potensi untuk melanjutkan penurunan ke 74. Akan tetapi kalau misalkan level 76 ini ditembus, maka bukan tidak mungkin terjadi sebuah yang namanya sentiment change atau technically change untuk mengejar kenaikan ke harga 78. So, mana yang akan terjadi kita tidak ada yang tahu, kita hanya bisa mengikuti sebuah major dari si trend itu sendiri dan sentimen apa yang terjadi di dalam pasar. Oke, itu saja mungkin dari sisi market update dan juga outlook apa saja yang perlu kita perhatikan di minggu ini. Kembali lagi, Super Thursday itu akan menjadi topik utama yang bisa membuat pasar volatilitasnya cukup pick up. So, jaga money management dengan cukup ketat di minggu ini. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.